Ini mungkin salah satu minggu paling gila dalam sejarah kripto, dengan FTX ditetapkan untuk diakuisisi oleh Binance setelah krisis likuiditas membuat FTX tidak dapat memproses penarikan pelanggan. Apakah CZ baru saja melakukan salah satu permainan bisnis paling cerdas sepanjang masa? Situasi ini sudah berlangsung selama beberapa waktu. Jadi untuk hari ini, kita akan membawakan episode khusus untuk Cryptosias, This Week in Crypto, yang akan membahas semua hal antara CZ dari Binance versus SBF dari FTX. Pertama, kita kembali ke saat semua ini dimulai di tahun 2019. Pada bulan September 2019, CZ menuduh future exchange yang lebih kecil mencoba menyerang futures platform Binance dan menyebabkan likuidasi. Diperkirakan bahwa exchange yang dimaksud adalah FTX, yang pada saat itu merupakan pertukaran derivatif kripto yang sedang naik daun. Untungnya tidak ada pengguna yang dilikuidasi karena mekanisme likuidasi harga indeks yang digunakan oleh Binance. Tetapi itu bukan impression yang bagus untuk FTX dan SBF. Pada bulan Desember 2019, Binance mengumumkan strategic investment di FTX. Investasi tersebut membuat Binance memperoleh sejumlah besar token FTX, yaitu FTT, untuk membantu mendorong pertumbuhan di ekosistem FTX dan membangun penawaran produk di ekosistem Binance. Beberapa tahun sejak itu, Binance terus mengembangkan pangsa pasar mereka dan sekarang menjadi bursa terbesar secara global. FTX juga telah tumbuh secara besar-besaran dan meskipun diluncurkan beberapa tahun setelah Binance, dapat dianggap sebagai pertukaran 3 teratas berdasarkan volume perdagangan. Dengan pertumbuhan FTX, SBF telah mulai memperluas kerajaannya dengan Solana sebagai ekosistem pilihannya dan penelitian Alameda sebagai market making dan venture capital arm bagi SBF. SBF telah menjadi cukup terkenal di Amerika Serikat, dengan FTX mensponsori stadion dan tim olahraga, dan SBF menjadi tokoh utama dalam komentar dan berita pasar kripto. Sementara itu, CZ dan Binance berjuang di Amerika Serikat dengan regulator yang meneliti pertukaran Binance yang beroperasi dalam banyak kasus di jurisdiksi hukum yang masih abu-abu. SBF bergerak untuk memperkuat posisinya di pasar Amerika Serikat yang memiliki peraturan ketat dan pasar Amerika Serikat yang sangat menguntungkan. SBF baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 30 juta dolar dalam bentuk sumbangan untuk Partai Republik dan Partai Demokrat dan terlibat dalam upaya lobby yang ekstensif dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari Kongres. Dan karena itu mengurangi dampak dari tindakan pengaturan. Tetapi tidak semua orang senang dengan keterlibatan politik FTX dan disinilah masalah dimulai. Semuanya dimulai minggu lalu, ketika CoinDesk merilis sebuah artikel tentang keuangan Alameda Research, sebuah perusahaan market making dan investasi yang didirikan oleh SBF dan memiliki hubungan dekat dengan FTX. Menurut dokumen keuangan pribadi yang ditinjau oleh CoinDesk, sebagian besar aset yang dimiliki oleh Alameda Research adalah token yang terkait erat dengan FTX dan ekosistem Solana. Saat penulisan, Alameda memiliki aset sejumlah 14,6 miliar dolar dengan liabilities 8 miliar dolar. Dari aset 14,6 miliar dolar itu, hampir 6 miliar dolar adalah token FTT. Aset lainnya termasuk 2 miliar dolar dalam equity securities, 1,1 miliar dolar di Solana, dan juga SRM, MAPS, OXY, dan FIDA yang jumlahnya tidak diungkapkan. Yang mengkhawatirkan, Alameda menyatakan bahwa mereka hanya memiliki 130 juta dalam US dollar. Ada beberapa kekhawatiran yang berasal dari angka-angka ini dan artikel mulai dirilis tentang potensi kebangkrutan perusahaan. Dan desas-desus ini mulai menjadi efek bola salju. Dan berikut adalah beberapa masalah potensial dengan Alameda Research. Pertama, sebagian besar aset yang dimiliki oleh Alameda Research adalah token FTT yang tidak memiliki utilitas atau memberi ownership atas FTX Exchange dan hanya digunakan untuk trading fee discount yang dibuat oleh FTX Exchange. Ini menyoroti kekhawatiran seputar hubungan antara FTX dan Alameda, sebuah potential conflict of interest. Menurut Larry Tabb dari Bloomberg Intelligence, ini adalah masalah karena exchange, seperti FTX dan market maker, seperti Alameda dengan ikatan dekat dan kepentingan keuangan yang tidak kondusif untuk menjadi marketplace yang adil. Alameda adalah investor di sejumlah proyek kripto di ekosistem Solana yang sering langsung terdaftar di bursa FTX. Dari luar, tampaknya FTX berfungsi sebagai jalan bagi Alameda untuk memompa token dan lock-in keuntungan pada investasi awal menggunakan derivatif yang tersedia di FTX. Kedua, Alameda telah menggunakan token FTT ini yang tidak ada utilitasnya sebagai jaminan pinjaman. Jika harga token FTT turun cukup rendah,
Alameda perlu membayar kembali pinjaman tersebut. Dan ketiga, jika Alameda memiliki masalah cash flow, mereka harus mulai menjual token mereka. Tetapi token seperti FTT, SOL, dan token ekosistem Solana seperti SRM dan MAPS sangat tidak liquid. Dan Alameda memegang pasokan dalam jumlah besar dan harga akan mulai dump. Pada dasarnya, sebagian besar aset mereka berada dalam altcoin yang tidak liquid. Kepemilikan FTT mereka saat penulisan ada sekitar 6 miliar dolar, lebih dari market cap FTT saat ini yang jumlahnya sebesar 3 miliar dolar. Melihat peluang untuk membalas FTX dan SBF karena lobi pemerintah yang dilakukannya baru-baru ini, CZ pun beraksi. Dalam serangkaian tweet pada minggu malam, CZ mengumumkan bahwa Binance akan melikuidasi semua token FTT yang tersisa. Sebagai bagian dari keluarnya Binance dari ekuitas FTX tahun lalu, Binance menerima sekitar 2,1 miliar US dollar dalam bentuk tunai, BUSD dan FTT. Karena pengungkapan baru-baru ini yang terungkap, kami telah memutuskan untuk melikuidasi FTT yang tersisa di pembukuan kami. Kami akan mencoba melakukannya dengan cara yang meminimalkan market impact di market. Likuidasi FTT kami hanyalah manajemen risiko post-exit, belajar dari kasus Luna. Kami memberi dukungan sebelumnya, tetapi kami tidak akan berpura-pura bercinta setelah bercerai. Kami tidak melawan siapapun, tapi kami tidak akan mendukung orang-orang yang melobi pemain industri lain di belakang mereka. Tampaknya SBF menggunakan kekuatan politiknya di Amerika Serikat untuk menekan para pesaing seperti Binance, dan ini adalah balas dendam CZ. Dalam tweet yang telah dihapus, SBF dengan mengejek menunjukkan adanya kemungkinan kalau CZ mungkin tidak diizinkan memasuki ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Kekhawatiran pun mulai meningkat seputar FTX dan potensi exposure-nya terhadap token FTT. SBF dengan cepat menanggapi rumor yang berkembang menyatakan kalau FTX baik-baik saja, aset baik-baik saja, dan mereka memiliki aset yang cukup untuk menutupi semua kepemilikan klien. Namun saat ini tweet itu pun telah dihapus. Menanggapi rumor tentang potensi kebangkrutan Alameda, Caroline Ellison, CEO Alameda Research, memberi tanggapan berikut. Beberapa catatan balance sheet info yang beredar belakangan ini. Khususnya balance sheet itu adalah untuk sebagian entitas perusahaan kami. Kami memiliki aset lebih dari 10 miliar dolar yang tidak tertera di sana. Balance sheet menunjukkan beberapa posisi buy terbesar kami. Kami jelas memiliki hedges yang tidak terdaftar. Mengingat pengetatan di crypto credit space tahun ini, kami telah mengembalikan sebagian besar pinjaman kami sekarang. Menanggapi pernyataan CZ kalau Binance akan menjual token FTT mereka, Caroline menawarkan untuk membeli token dengan harga 22 dolar. Ini adalah sebuah referensi jelas untuk tweet terkenal SBF. Jual semua SOL yang Anda miliki seharga 3 dolar dan yang memulai awal buruan legendaris Solana. Pada saat itu, FTT diperdagangkan dengan harga 23 dolar. CZ pun sudah mulai memindahkan token FTT ke Binance, kemungkinan untuk dijual. Di Chain Analytics ditunjukkan lebih dari 500 juta dolar dalam FTT pindah ke Binance pada tanggal 5 November. CZ menegaskan kalau ini adalah bagian dari itu. Dan pada Selasa pagi, SOL mulai turun, sementara FTT cukup level di 22 dolar. Akhirnya, harga FTT menembus di bawah 22 dolar, jatuh ke level 15 dolar dalam hitungan menit. Begitu FTT mulai turun, pasar lainnya juga mengalami penurunan. Bitcoin turun dari 20.500 menjadi 19.500 dolar, dengan Solana turun hingga 27 dolar. Kemudian dengan ketidakpastian seputar Alameda, pengguna FTX mulai menarik dana mereka, takut akan adanya penutupan exchange seperti Celsius. FTX melihat net outflows lebih dari 600 juta dolar selama periode 24 jam dari Ethereum wallets. Penarikan dari blockchain lain tidak begitu jelas, tetapi kemungkinan dalam jumlah yang besar juga. FTX Hot Wallets yang digunakan untuk memproses penarikan pelanggan terus-menerus terkuras karena para pengguna bergegas mengeluarkan dana mereka dari platform. FTX mulai memindahkan aset, menarik sejumlah besar kripto dari bursa exchange lain ke FTX untuk menyelesaikan permintaan penarikan tersebut. Tidak lama setelah penahanan penarikan, dalam pengumuman pada hari Selasa, SBF mengumumkan bahwa FTX telah mencapai kesepakatan dalam strategic transaction dengan Binance yang akan membuat FTX.com diakuisisi oleh Binance yang saat ini masih menunggu keputusan final. Namun SBF menyatakan kalau FTX.US, bursa yang berbasis di Amerika Serikat, tidak terpengaruh oleh kesepakatan ini. CZ membuat pengumuman sendiri menyatakan, sore ini FTX meminta bantuan kami. Ada krisis likuiditas, yaitu liquidity crunch yang signifikan.
Untuk melindungi pengguna, kami menandatangani LOI yang tidak mengikat, bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX.com dan membantu menutup krisis likuiditas. Kami akan melakukan full DD dalam beberapa hari mendatang. Binance memiliki keleluasaan untuk menarik diri dari kesepakatan kapan saja. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sulit dikatakan, tapi ada kemungkinan CZ baru saja mengungguli SBF dengan membuat FUD di sekitar token FTT dan menyebabkan krisis likuiditas di FTX. CZ mampu menyelamatkan SBF dan mengakuisisi salah satu pesaing terbesar mereka dengan harga murah. Jika demikian, ini adalah permainan yang sangat mengesankan dari CZ. Dan pertanyaan lain pun terus ditanyakan tentang FTX dan Alameda. Mengapa mereka berada dalam krisis likuiditas? Apa yang mereka lakukan dengan aset penggunanya? Apakah Alameda trading dengan dana dari pengguna FTX? Sayangnya tidak. CZ telah mengkonfirmasi bahwa Binance tidak akan mengakuisisi FTX. CZ melalui tweet Binance menyatakan, setelah melihat hasil dari due diligence perusahaan dan mendengar laporan berita terbaru mengenai salah penanganan dana pelanggan dan dugaan penyelidikan agensi Amerika Serikat, kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengejar potensi akuisisi FTX.com. Dan seperti biasa, hari ini pun kita belajar tentang pentingnya transparansi dari exchange dan perusahaan lain di crypto space. Dan dengan itu, kita mengakhiri This Week in Crypto edisi spesial CZ versus SBF. Kalau Cryptosias menyukai episode This Week in Crypto ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan berita dan cerita-cerita seru selanjutnya. Saya yakin kita akan membahas lebih banyak tentang situasi ini ke depannya. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.